Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Rifai. Saya dari kelas PJKR 4F. NIM saya 621331146. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang problem based learning atau biasa disebut PBL. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang problem based learning. Dalam problem based learning ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian problem based learning, yang kedua ada tujuan problem based learning, yang ketiga ada sintak pembelajaran problem based learning, yang keempat ada karakteristik problem based learning, yang kelima ada kelebihan dan kekurangannya, yang keenam perbedaan problem based learning dan project based learning. Yang pertama kita akan memasuki tahap pertama, yaitu pengertian problem based learning. Pertama, pengertian problem based learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Problem based learning atau PBL ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Nah, yang kedua kita memasuki tujuan problem based learning. Oke. Tujuan problem based learning. Setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan utama yang akan dicapai. Begitu juga dengan problem based learning ini. Untuk tujuan model pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di dalam kehidupan nyata. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu sintak pembelajaran problem based learning. Sintak pembelajaran problem based learning. Yang pertama, menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Pada tahap ini, guru akan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Pada tahap ini, guru mengorganisir tugas yang akan diberikan kepada peserta, misalnya penentuan topik, prosedur tugas, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik agar mereka bisa mendapat sumber atau referensi yang sesuai untuk permasalahan yang ditugaskan. Yang keempat, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan dibantu oleh guru dalam mempersiapkan hasil yang akan dilaporkan. Misalnya, laporan, dokumentasi, rekaman, serta teori pendukung lainnya. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta peserta didik untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh, baik dari sisi proses maupun metode. Nah, kita masuk yang keempat,
Yang keempat itu kita membahas tentang karakteristik problem based learning. Nah, problem based learning ini juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik model pembelajaran problem based learning atau PBL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem based learning. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan kooperatif. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang kesembilan, sintesis dan integrasi dalam sebuah proses belajar. Yang kesepuluh, problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dalam proses belajar. Sekarang kita memasuki kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran problem based learning ini. Nah, yang pertama ada kelebihan problem based learning. Yang pertama, peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan tampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, bisa memicu peningkatan aktivitas peserta didik di kelas. Yang ketiga, peserta didik terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didiknya dituntut untuk aktif. Kemudian kita memasuki kekurangan dari problem based learning ini. Yang pertama, tidak semua materi pembelajaran bisa menerapkan model ini. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pembelajaran lebih lama dalam problem based learning ini. Nah, yang ketiga, bagi peserta didik yang belum terbiasa menganalisis suatu permasalahan, biasanya enggan untuk mengerjakannya. Nah, yang keempat ini, jika jumlah peserta didik dalam suatu kelas terlalu banyak, guru juga akan kesulitan untuk mengkondisikan penugasannya karena siswanya juga terlalu banyak, jadi kurang kondusif gitu. Nah, sekarang kita memasuki yang terakhir, yaitu perbedaan problem based learning dengan project based learning. Oke. Perbedaan problem based learning dan project based learning ini, pada dasarnya kedua model ini merupakan model pembelajaran yang hampir sama. Hal itu karena keduanya sama-sama melibatkan keaktifan peserta didik. Perbedaannya adalah pada problem based learning, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan pada project based learning, peserta didik dituntut untuk terampil dalam mengelola permasalahan
hingga dihasilkan suatu produk nyata. Dengan demikian, problem based learning bisa mengasah keterampilan berpikir, dan project based learning bisa meningkatkan hasil akademik peserta didik. Dari yang saya terangkan tentang problem based learning, sudah semuanya saya terangkan. Jika ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.